Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Agus Hemodialisis. Jadi seperti biasa, kami ingin berbagi pengalaman tentang cuci darah. Jadi jangan takut operasi Simino, gitu ya. Jadi pasien cuci darah ini sering kali ya menghadapi rasa takut ketika mau operasi. Jadi operasi Simino ini adalah media ya, ketika kita mau cuci darah itu harus dipasang selang cuci darah, itu medianya di sini, di Simino ini, sehingga ketika Simino ini sebelum dioperasi, nah, kita akan dipasang double lumen. Nah, double lumen itu adanya di sini. Jadi double lumen ini adalah untuk mengalirkan darah ketika cuci darah awal itu sebelum menggunakan Simino, terus pakai double lumen di sini. Nah, jadi double lumen ini sifatnya sementara, jadi maksimal itu nggak boleh lebih dari 3 bulan. Setelah dipakai sebelum 3 bulan itu harus segera operasi Simino di sini. Jadi double lumen ini sangat riskan ya, sangat sensitif karena sementara. Jadi pengalaman saya dulu pernah ngalamin gini ya, ketika cuci darah itu karena masih pakai Simino, pakai double lumen, jadi sering terjadi infeksi. Infeksi itu ketika kita cuci darah dalam tempat tidur itu bergetar, itu tempat tidur bergetar sampai getarannya itu kuat sekali ya, bergetar itu kuat sekali itu. Dan namun demikian ketika kita mengalami demam seperti itu ya karena infeksi ini, jadi dokter maupun perawat di sini itu sangat tanggap ya, sehingga kami diinjeksi melalui selang itu, injeksi kalau nggak salah obat demam ya. Jadi ketika diinjeksi itu ya kira-kira 15 menit itu ketika langsung hilang getarnya itu. Memang luar biasa ini. Jadi ketika diinjeksi sudah normal lagi, tidak demam, akhirnya jadi kebiasaan ketika demam diinjeksi, demam juga akhirnya saya nggak mau dipasang Simino, nggak mau operasi Simino karena takut waktu itu. Nah, sehingga ketika berlarut-larut sampai saya itu 6 bulan ya, 6 bulan itu nggak mau dioperasi Simino, makanya jangan diikutin ya. Saya ini nggak baik ini, tapi namanya pengalaman, tidak apa-apa kita berbagi. Jadi ketika kita sudah terlalu lama, akhirnya kan banyak sekali yang nyarankan saya, dokter nyarankan saya, kemudian perawat, teman-teman nyarankan agar pasang Simino lah Pak, operasi supaya nantinya lancar gitu Pak. Akhirnya kami pun menurut ya, kami waktu itu daftar ke mana itu, ke salah satu rumah sakit, nanti rujukan di fase 1. Kami ke sana itu berangkat dari rumah jam 2 ya, sampai sana itu jam 3 itu dokter baru datang, saya ngantri, akhirnya setengah 4 baru dipanggil. Setengah 4 saya masuk, kemudian diperiksa sama dokter. Nggak lama itu konsultasi itu hanya digambar di sininya tuh, digambar posisi yang dioperasi nanti pakai pulpen gitu. Terus saya nanya, dok kok tahu dok ya udah kerjaannya Pak. Kemudian kapan dok operasi? Ya hari ini. Jadi hari ini diperiksa, nanti sore malam ya kira-kira habis maghrib itu dioperasi. Saya nggak takut juga. Kemudian dokter saya nanya ke dokter, dok itu sakit nggak dok? Enggak lah, itu enggak sakit. Berapa lama dok? Ya paling lama 1 jam. Berarti kan nggak lama, itu paling lama. Makanya saya makin semangat ya, kan nggak lama. Kemudian saya diantar perawat ke ruang istirahat gitu. Saya istirahat di kamar, kemudian habis maghrib saya dipanggil, Pak Agus, udah mau mulai ya? Oh siap sus. Padahal saya takut. Kemudian saya dibawa ke suatu ruangannya itu nggak terlalu menakutkan ya, ruangannya biasa aja, mungkin yang medium ya. Kemudian saya dibawa ke ruangan itu, udah siap operasi, hanya di meja itu tangan saya ditaruh di meja gini. Kemudian dokter itu menyampaikan saya, Pak tenang ya, jangan takut. Baik dok, saya pun juga tenang aja. Kemudian saya ngikutin arahan dokter sambil dokter ngasih apa-apa ya ke perawat itu. Apa-apanya saya lupa itu, pokoknya apa geser itu. Kemudian dokter itu nanya ke saya, Pak Agus tinggal di mana? Saya tinggal di Batam Center Pak, gitu, dok gitu. Kemudian sambil ngasih apa lagi tuh, ngasih apa lagi ke perawat, santai lagi, tenang sekali dokternya tuh. Saya ditanya lagi, Pak Agus anaknya berapa? Jadi dokter ini ya bisa membaca situasi ketika pasien sedang shock ya, menghadapi operasi kan paling takut. Jadi dokter bisa membawa ya, mengarahkan pikiran kita digiring ke arah yang rileks. Akhirnya saya nggak takut. Jadi nyaman, jadi berani gitu.
Jadi pikiran saya sekarang jadi tambah, dokter ini kok bersahabat sekali dengan saya, bersahabat sekali dan nyaman sekali gitu. Akhirnya saya nggak takut sama sekali. Nggak terasa udah selesai operasinya itu. Aduh, ini saya pikir baru persiapan ya, kletek-kletek sebentar, udah selesai. Mungkin nggak sampai 1 jam, sama singkat. Dan itu nggak terasa sama sekali ya. Ini kemudian perawat pesan ke saya, Pak nanti kontrol ya. Berapa dikontrol? Saya 3 hari, seminggu kalau salah. Seminggu ya, saya kontrol. Saya kontrol lagi, kemudian saya kontrol tuh hanya dilepas plesternya itu. Kan tadi dijahit terus di plester gitu, dilepas plesternya. Kemudian dicek dokter, oke bagus itu kan. Mungkin bagus itu mungkin lukanya itu nggak korengan kali mungkin itu. Kemudian kata dokter pembuluh darah saya kecil, jadi ini harus bergetar terus getar ini. Loh, punya saya nggak getar ini, saya nggak takut juga. Tapi menurut dokter itu harus latihan terus dulu. Kalau yang di sini tuh latihannya seperti ini. Jadi kalau mengenai bagaimana memelihara Shimano ini, silakan lihat di video kami sebelumnya, kami pernah tayangkan secara mendalam. Jadi pesan dokter karena pembuluh darah kecil itu supaya membesar, suruh latihan terus. Oke, akhirnya saya terus. Kemudian saya kontrol lagi berapa lama terus gitu. Iya, kan dulu kalau nggak salah sebulan lagi kalau salah ya. Ini saya sebulan kontrol, dicek lagi, oke udah bisa dipakai. Jadi nanti sementara ini dipakai dulu, kemudian kita bisa pindah ke sini, tapi ini bisa dilepas dulu sebelum sampai ini normal gitu kan. Akhirnya kami sampaikanlah dokter hemodialisa sama perawat agar mulai disuntik di sini. Jadi kita pertama juga agak sulit karena memang pembuluh darahnya kecil, tapi ya bisa juga lama-lama bisa karena saya sering latihan. Kemudian lama-lama lancar. Ya karena itu kan orangnya bandel ya, bandel dan ya gimana ya namanya merasa sudah enak ya nggak ada apa-apa. Saya itu tidak pernah kontrol Shimano, padahal itu harusnya setiap 3 bulan harus kontrol. Ketika saya tidak kontrol sampai 5 tahun loh, bayangkan saya 5 tahun itu nggak kontrol. Akhirnya disarankan sama perawat, kontrol lah bagus, nanti ada apa-apa kita yang kena gitu kan. Akhirnya saya nurut lah, saya kontrol ke dokter yang kemarin saya operasi itu. Saya kontrol, gimana dok? Ini dicek lagi kan di USG itu, ya, oke bagus, tidak ada masalah. Kemudian saya nanya lagi ke dokter, dok itu nanti kontrol lagi berapa lama, kapan gitu? Per 3 bulan, setiap 3 bulan berapa kontrol? Oke lah. Saya balik lagi ke klinik, kemudian di klinik cuci darah saya sampaikan nggak ada masalah, masih bagus, oke. Kemudian saya udah mulai nurut nih, jadi 3 bulan lagi saya kontrol ke dokter yang operasi kemarin. Saya kontrol, dok ini biasa kan, ngambil rujukan, ngantri dan lain-lain. Kontrol sama dokter dicek, loh ini getarnya kuat sekali. Kan udah 5 tahun kita nggak kontrol, ya udah 5 tahun lebih terus kontrol yang kedua ini kan. Kok getarnya kuat sekali gitu kan. Sama dokter di USG kemudian dicek KIPI. KIPI ini kecepatan aliran darah ya, waktu cuci darah itu ada namanya KIPI. Jadi KIPI itu dalam mesin itu nanti tertera ketika kita nanti cuci darah, KIPI-nya harus ditentukan. Jadi KIPI itu tergantung berat badannya, berat nanti yang ditentukan dokter. Jadi saya pakainya kan 250 KIPI-nya. Cuma dicoba 250 loh, kok masih kuat? Ini dokter memang pengalamannya. Jadi dinaikkanlah jadi 400. Kemudian dinaikkan dari 400, masih kuat lagi. Dokter pun penasaran nih. Saya pun lihatnya nggak paham, namanya di USG itu kan saya di sini, USG di situ dia yang baca kan. Dinaikkan jadi 600, masih bagus lagi, masih getarnya masih bagus, mungkin masih mampu gitu kan. Kemudian dinaikkan lagi jadi 1000. Jadi ini di USG, pakai USG itu dicek sampai 1000. KIPI saya itu kuat. Alhamdulillah, berarti saya bisa menjaga dan memelihara Shimano ini selama 5 tahun lebih ini. Jadi walaupun KIPI saya bisa 1000 kemampuannya, tapi saya tetap menggunakan KIPI pada saat cuci darah hanya 250 karena sesuai dengan kemampuan mungkin kemampuan badan saya dan arahan dokter hanya 250, ya saya ikutin itu aja gitu. Nah, kemudian Shimano ini ketika kita selesai cuci darah itu harus dijaga gitu. Jangan sampai kita nanti ada masalah, karena kalau sampai ini nanti nggak getar atau nggak berfungsi, nanti kita ngulang lagi. Kadang-kadang kan ada yang di sini ya, ada yang di sini, ada yang di sini, ada di sini. Jadi tergantung dokter yang menentukan. Jadi inilah pengalaman saya tentang operasi Shimano. Jadi jangan takut operasi Shimano karena tidak sakit, tidak terasa. Jadi memang cuci darah ini banyak sekali yang harus kita lewati, banyak sekali yang harus kita perjuangkan. Namun demikian ketika kita jalani,
insya Allah Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kemudahan, akan memberikan nikmat dan hikmah di kemudian hari. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.